Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang tidak ada satupun kejadian setitik apapun yang tidak ada maknanya. Nyamuk berseliweran, tangan terpelanting, whatever. Ada angin lewat, ya, semua secara detail itu masuk dalam kodok dan kodar. Jadi termasuk kepada kalau kita baca pengkadaran, ya, bumi-bumi sudah diberikan makanannya masing-masing. Dan itu spesifik gitu, nggak bisa dihindar. Bahkan kehidupan kita sejak 120 hari itu sudah dikadar. Rasulullah berkata 4 hal sudah ditentukan, usianya, rezekinya, ya, sedihnya, bahagianya. Kenapa harus dikadar gitu permasalahannya, kan? Karena manusia itu tidak tahu kadar yang paling baik untuk dirinya. Kadar terbaik untuk apa? Untuk sang jiwa bertumbuh. Dia harus ditanam di tanah yang paling optimal. Karena jiwa itu bagaikan benih. Kalau orang tidak tahu ini benih apa, dia asal menanam. Padahal ada benih yang harus tumbuh di ketinggian tertentu, kadar air tertentu, unsur hara tertentu, dan lain sebagainya. Nah, pengkadaran itulah yang membentuk semua kehidupan kita. Kenapa kita dilahirkan dari orang tua yang itu? Kenapa kita punya saudara kayak begini? Kenapa kemudian kita sekolah di sana? Lahir di bumi yang bagian mana? Kemudian bertemu apa? Pernah mengalami kecelakaan apa? Pernah melakukan kebodohan apa? Pernah berprestasi apa? Dan lain sebagainya. Itu semua adalah keping-keping puzzle yang usia 40-an tahun itu sebenarnya harus bertafakur, menyusun. Udah cukup itu, udah mulai kebaca ini gambar apa yang menjadi susunan keping puzzle ini. Apa gambar mobil, apa gambar awan, dan gambar itu akan memberikan informasi tentang siapa jati diri kita yang sebenarnya. Kamu adalah ini. Dan orang sudah mulai bisa meraba, oh saya ini lebih cocok di daerah sini. Gitu ya. Dia sudah coba trial and error sejak usia 20-an tahun lulus kuliah gitu ya. Kadang dia mengikuti hawa nafsunya, kadang dia mengikuti kata hatinya, tapi di situ dia harus mulai fokus kepada bidang yang di situ jiwanya bernyanyi. Dan disitulah nanti rezekinya terbuka. Itu tentang pembentukan langit sebenarnya. Dan yang disimbolkan di dalam Al-Quran, pembentukan bumi 4 masa dan kemudian langit 2 masa. Hari ini kita akan rekapitulasi sedikit tentang semua itu, dimulai dari episode awal ketika jiwa kita pernah beraudiensi dengan Sang Rob. Coba bayangin, si jiwa tuh bertestify, gitu, bertestimoni. Karena Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qala bala syahid. Nah, kita buka ayatnya, surat ke-7, ayat 172. Mangga dibuka Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim. Ketika Allah mengeluarkan anak Adam, bani Adam dari duhurihim, punggung mereka, zuriyatahum, jadi keturunan mereka. Jadi bani Adam dan semua keturunannya diambil saksi. Wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi saksinya diambil dari anfus. Anfus itu jamak dari nafs, yaitu jiwa. Ayat ini memegang suatu kunci bahwa, hei manusia, yang pernah bersaksi sama aku, itu jiwamu. Maka kenali jiwamu, bahwa engkau lebih dari sekedar fisik yang kau lihat di cermin setiap hari. Sekarang coba bayangin, kalau kita duduk bersebelahan dengan seseorang yang jiwanya nggak ada di dalam badannya, mau nggak? Tidur sebelahan gitu, duduk, nggak mau, kan udah mati berarti. Kalau jiwa, karena jiwa sama ruh itu udah kayak pembuluh darah sama saraf itu udah satu paket gitu. Karena ruh adalah pemberi kehidupan.
Kalau kita sadar bahwa si raga ini ada expirednya, suatu saat akan mati, nggak mungkin hidup selamanya. Tapi ini yang saya suka kasih good news sama anak-anak. Anak-anak tuh kan suka sedih, having the idea bahwa kematian, jangan sampai kematian itu jadi suatu kabar mengerikan buat mereka gitu. Harus kasih perspektif lain. Yang meninggal itu raga mama yang pergi, cuma it's only temporary. Everybody using this vehicle, kendaraan ini cuma sementara, tapi jiwa kita akan untuk selamanya. Dan Allah seperti itu memang janjinya. Maka sebenarnya kenyataan bahwa kita dicipta sebagai manusia, punya jiwa, itu pun sudah suatu pemberian yang luar biasa, karena kita dicipta untuk keabadian. Hanya bagaimana kita berjalan ke sana gitu, selamat atau tidak gitu. Nah, jadi jiwa yang diambil persaksian di surat Al-A'raf 172. Persaksian tentang siapa dia? Siapa yang memelihara kita? Rob itu kan the nurturer. Dia yang memelihara kita, dia yang menyayangi kita, dia yang mencukupi kita, dia yang memberi makan kita, memberi rezeki kita. Semua pemelihara itu udah aman. Sekarang pertanyaannya, kalau dia memelihara semua, berarti sebenarnya, dan tidak ada dalam Al-Quran, kita tuh tujuan ke dunia mencari rezeki. Karena rezeki sudah diatur. Berarti ada misi yang lebih penting dari itu. Ada misi utama. Nah, ini yang visi yang harus kita dapatkan berdasarkan panduan ayat-ayat Al-Quran, supaya kita menjalani hidup tidak kosong gitu ya. Sama tadi, seperti analoginya, kalau jasad manusia, kita duduk sebelahan orang, nggak ada jiwanya, nggak ada ruhnya, kan udah mayat sebenarnya, ngeri. Kalau orang sudah begitu, jiwa raganya ya disimpan lagi ke bumi. Sebagian ada yang kemudian raganya dibakar gitu ya. Artinya sudah tidak berfungsi. Amal-amal yang hanya berupa cangkang, tidak ada jiwanya, itu seperti nggak ada gunanya juga gitu. Nah, itu definisi amal soleh. Jadi kalau amal soleh tidak ada jiwanya di situ, itu seperti amal-amal mayat. Nggak berguna di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang kemudian nanti tidak ada kadar haknya. Di suatu saat di yaumil hisab, ada mizan, kata Al-Quran, dan mizan di hari itu adalah al-haq. Yang ditimbang al-haq. Isinya, ada nggak itu isi dari pekerjaan itu? Mungkin yang jadi tukang sol sepatu di pinggir jalan lebih berat isi al-haqnya dibanding orang yang jadi CEO di mana gitu ya. Karena itu bukan hal yang Allah kehendaki. Jadi kuncinya adalah ketika kita ingin bersuluk kembali kepada Allah, gak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah repot, mending gak usah sekalian. Bisa belah jiwanya gitu ya. Kuncinya adalah mau nggak hidup kita diatur Allah. Maka agama ini diberi nama Islam, berserah diri. Kemudian ada arti lain, keselamatan, kedamaian. Karena dengan berserah diri itulah kita meraih kedamaian dan keselamatan yang hakiki. Selama kita masih playing God, aku mau pengennya begini, kita selalu ngotot, ngoyo, tidak bertanya kepada Allah, Allah ini baiknya bagaimana? Gitu ya. So tahu dengan semua pengaturan hidup, anak kita diaturkan, suami kita diaturkan, tanpa tanya dulu kepada Sang Pencipta yang pemilik itu semua, Rabbul Alamin. Kita tidak sadar menjadi Fir'aun dalam kehidupan ketika kita mencoba mengatur-ngatur sendiri kehidupan diri kita, juga orang lain yang berada dalam wilayah amanah kita. Anak kita milik Allah. Suami milik Allah. Yang paling tahu yang terbaik buat mereka siapa? Ya Allah, sang pemiliknya. Hati-hati dalam memberikan advice, memberikan arahan. Jangan-jangan arahan kita salah, membuat dia terberangus
Nah, itu. Jadi pengetahuan nafs ini esensial diri kita, karena itu yang mengenal Rob. Ya. Nah, kemudian episode berikutnya, ketika sudah testify, kita kemudian diturunkan ke alam dunia yang disebutkan sebagai sebenarnya alam kegelapan dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah itu disebut ada orang-orang yang mereka menyalakan api, ya, ayat-ayat awal itu. Tapi kemudian Allah memadamkan api itu. Ya, dalam tafsir Ibnu Arabi, jadi api, ya, alam dunia yang kita lihat sekarang, walaupun kita bisa lihat gunung-gunung, ya, kita bisa lihat mall, aduh, sungai-sungai indah, kita bisa melihat karena ada cahaya matahari. Mata fisik bisa melihat. Tapi ketika kita tidak paham esensi di balik itu semua, maka penglihatan-penglihatan itu menjadi relatif gelap dibanding cahaya hakikat yang ada di balik itu. Lebih jelas lagi adalah begini, ketika kita tidak paham kenapa saya ditakdirkan begini, kenapa kok ada orang menyakiti saya. Nah, permasalahan itu masih ngedumel di hati, belum plong, di situ kita merasa kegelapan. Kita sudah belajar suatu pertemuan tentang elemen kegelapan. Apa saja sih emosi yang keluar dari tanda-tanda dalam kegelapan? Ya kita bayangin kalau malam-malam terus tiba-tiba listrik mati gitu kan. Aduh, kan kaget. Jadi begitu mati, kalau dalam kegelapan, deg-degan gitu, takut nabrak, ya kan? Belum, wah macam-macam lah. Mau masak susah, ya, mau beraktivitas susah. Dan manusia yang dalam kegelapan hidupnya juga nabrak-nabrak. Karena tidak tahu arah yang mana. Semua dihajar. Semua opportunity yang datang hajar semua. Padahal ada yang berfungsi sebagai ujian, dia. Nah itu. Jadi jiwa karakteristiknya karena dia terbuat ya dari alam malakut. Makanan jiwa itu bukan batagor, bukan cireng. Bukan hal-hal dari unsur dunia. Dia makanannya adalah cahaya. Cahaya artinya makanan itu sesuatu yang memberi energi buat dia. Makanya ketika seseorang beramal soleh, ada hadis Rasulullah, wudhu itu cahaya. Kita wudhu, memperbarui wudhu gitu ya, jaga itu wudhu, walaupun misalnya buang angin, langsung wudhu lagi dengan bawa satu hadis Rasulullah. Setiap wudhu dapat cahaya, oh itu semangat wudhu terus. Terus sholat adalah cahaya. Semua amal kebaikan adalah cahaya. Akhlakul karimah adalah cahaya. Karena apa? Karena akhlak baik itu datang dari Dia, Sang Maha Kebaikan. Jadi itu cahaya-cahaya, kalau kita menyerap itu, duduk dengan orang soleh, gitu ya, membaca Al-Quran, wah itu juga cahaya. Si jiwa makin kuat. Penting untuk membuat jiwa kuat, kenapa? Karena tugas dia, dari awal sudah diplot, dari Bani Adam, ya, dari Adam alaihissalam, engkau kuciptakan jadi khalifah fil ard, gitu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi rencana awalnya memang harus turun ke bumi. Kenapa bumi? Bumi adalah alam mulk, alam syahadah, alam terjauh dari dia, yang paling sederhana. Karena makin ke atas, malakut, Jabarut itu makin complicated. Ini alam yang paling sederhana, di mana semua bermain, ada hukum alam, air mengalir ada hukum gravitasi, dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan lain sebagainya. Nanti mah kalau di surga, di alam malakut, gitu, alam sana, kita akan bengong-bengong loh, kok ada air dari bawah ke atas, misalkan ya. Terus gambaran surga tentang macam-macam. Orang bisa berkunjung, wah, secepat cahaya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang unimaginable bahkan. Kita tidak pernah lihat contohnya ada di bumi. Ya, wajar. Karena alam bumi, alam mulk, yang ini pun kita baru explore bumi juga belum seberapa. Belum all the spaces. Semua dabah, kata Al-Quran ya. Ada makhluk lain di selain bumi, disebut dabah. Nah, NASA Amerika baru mengakui itu kemarin
Saya baca artikel bahwa memang UFO teh ada, yang selama ini mereka sembunyikan. Memang ada makhluk lain. Al-Quran sudah bilang jauh-jauh hari zaman Rasulullah. Ya, artinya ini luas kehidupan itu. Jadi kalau kita bercokol pada kehidupan dan masalah yang itu saja, kita rugi, ketinggalan pagelaran besar. Ini Allah sedang menunjukkan apa di dunia ini. Ya, nah, jadi ketika kita sejiwa disandingkan dengan jasad di sini, episode kedua nih secara garis besar, di sini mulai masalah timbul. Karena apa? Ketika kita dapat jasad, itu dimulainya jasadnya masih bayi. Pertumbuhannya seperti, padahal jiwa tuh semua usianya sekitar 40 tahunan. Ukurannya gitu ya. Rasulullah bilang begitu. Makanya ketika ada nenek-nenek menangis, Rasulullah, di sana ada, aku masuk surga enggak? Kata Rasulullah, di sana enggak ada nenek-nenek. Aduh, neneknya menangis. Oh, maksudnya adalah di surga nanti, kan jiwa yang di sana. Jiwa itu usianya muda-muda. Ya, middle age lah gitu. Bukan 20 tahunan ya, sekitar 30-40 tahun. Rupanya seperti itu gitu. Jadi, episode bayi ini itu yang membuat pertumbuhan menjadi agak terhambat, karena ketika jiwa mau berkembang, si raganya masih belajar bicara, ya kan, belajar berhitung, belajar ngomong. Nah, di sini fungsi hadis Rasulullah masuk di sini. Jadi setiap bayi terlahir fitrah adalah orang tuanya menjadikan dia Nasrani, ya, Yahudi, Majusi, seperti itu. Di situ inevitably peran dari caregiver, ya, mau itu orang tua, mau nenek, atau sekolah, lingkungan, dan lain sebagainya, memberi warna buat jiwa dan kadang membuat jiwa lumpuh. Karena ada pengaruh sifat-sifat buruk orang tua, ya, sayi'ah yang diturunkan. Kata Rasulullah, dengki itu diturunkan. Ada hadisnya. Jadi kalau kita dengki, terus pada titik itu, jadi kalau anak kita punya bandel gitu ya, ada sifat-sifat tertentu, ya jangan lihat kemana-mana, kita lihat diri sendiri. Waktu ketika terjadi pembuahan, genetiknya masuk somehow. Nah, justru fungsi khalifah fil ard itu adalah supaya si jiwa harus tampil memimpin buminya. Nah, proses inilah yang kemudian dikatakan sebagai membangun agama. Jiwa pada akhirnya harus menikah dengan raga. Menikah itu menyatu. Makanya ada syariat Islam menikah. Dan harus laki perempuan, nggak bisa laki-laki. Kan ini aja jiwa raga udah beda. Ya? Nggak bisa. Itu udah menyalahi hukum langit. Secara logika pun doesn't make sense gitu. Nah, pernikahan yang ada dalam tataran bumi itu simbol agung. Seharusnya di dalam diri kita juga terjadi pernikahan antara jiwa dan raga. Artinya dia sudah manunggal. Makanya dikatakan karena saking menikah itu dinamikanya tidak ringan, kan separuh agama dikatakan. Menikah adalah separuh agama. Artinya separuh lagi harus dengan takwa. Apa itu agama? Din membangun seluruh konstruksi ini. Karena dikatakan awaludina, kata Rasulullah, ma'rifatullah. Sedangkan untuk ma'rifatullah, ya, ma'rifatul Rabb itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya baru mengenal Allah. Baru mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, awal beragama itu mengenal diri sendiri. Ya, tapi pengenalan diri itu bukan sekedar sesimpel kita ikut psikotes keluar hasilnya, atau itu mah terlalu superficial. Pengenalan diri sekarang karena kita bicara apa Allah memberikan panduan di dalam Al-Qur'an, masalah pengenalan diri itu disisipkan dalam sebuah doa indah di surat 46 ayat 15, kita lihat ya. Dan ini juga berkaitan dengan pembentukan 4 masa bumi.
surat Al-Ahqaf ayat 16. Ini wajib untuk yang 40 tahunan, wajib hafal. Karena ya wajib diminta, kalau nggak diminta susah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi doanya ada di penggal terakhir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, jadi kadar dewasa itu kalau sudah 40 tahun dan sudah bisa berdoa, begitu. Doanya, perhatikan ada kata-kata kunci di sini ya. Robbi auzi'ni gitu ya. An ashkuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya gitu. Jadi doa untuk memohon agar diri ini bisa mensyukuri semua yang engkau limpahkan. Jadi kata kuncinya syukur. Kenapa syukur? Dengan syukur itu nanti akan ditunjukkan kepada amalan sholihan tadro, kebaikan yang engkau ridhoi. Di riwayat lain, keterangan lain disebutkan orang yang bersyukur, kita nggak bisa mengklaim, saya mah sudah bersyukur, nggak. Ada tanda-tandanya. Syukur itu ketika seseorang sudah menggenapi, jadi semua potensi yang Allah berikan, digunakan sebaik-baiknya dan menyala itu. Dengan lugas, bisa dikatakan orang yang bersyukur itu orang yang sudah terbentuk struktur insan yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 35. Mari kita lihat suratnya kembali. Kita sudah bahas ini waktu itu, yaitu surat tentang cahaya. Memang disimpan di dalam surat yang namanya pun dikode menjadi An-Nur. An-Nur ayat 35. Indah sekali suratnya. 24 ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur as-samawati, langit, wal ard, dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya, ya, sekali lagi ini bukan perumpamaan Allah secara zat, tapi cahaya yang memancar. Perumpamaan cahayanya kamishkah, seperti mishkat, yaitu mishkat itu ini yang coklat ini, lubang tapi tidak tembus. Ada lubang tapi nggak bolong sini, lubang yang tidak tembus. Fiha, di dalam lubang itu mishbah, ada pelita. Al-mishbahu fi zujajah. Dan misbah ini ada di dalam zujajah, dalam bola kaca. Ka'annaha kaukab. Jadi seperti kaukab. Di sini terjemahannya kadang disebut bintang. Ya, tapi kaukab ini beda dengan najm. Ya. Di dalam Al-Quran kadang bintang itu disebut ada, diterjemahkan dari kaukab, najm, atau buruj. Nah ini menariknya simbol-simbol Al-Quran pada spesifik nih. Kalau kaukab itu planet. Planet itu benda langit yang tidak punya cahaya sendiri. Kita lihat bintang pagi itu ya, itu planet kan sebenarnya. Tapi dia dapat cahaya dari matahari. Nah itu juga perlambang. Qalb kita itu yang harus dikembangkan jadi 7 langit, dia akan bercahaya tapi bukan dari dalam dirinya sendiri selama misbahnya belum menyala. Saya nggak akan panjang bahas 24 ayat 35 karena lama lagi, nanti sudah dibahas juga sebelumnya. Tapi poin kita adalah kepada kebersyukuran. Mishkat, badan kita, elemen bumi kita dibentuk selama 4 hari. Selama 40 tahun. Ya, 4 masa. Ini berkaitan dengan Al-Ahqaf 15.
Mari perhatikan, sahabat-sahabat harus tafakuri usia kita 40 tahun yang sudah lalu, atau yang sekarang baru jelang 30-an sih kan, itu harus dimulai dibaca semua keping puzzle yang dia berikan. Sungguh itu adalah pengaturannya yang maha agung. Siapa diri kita akan harus mulai terbaca ketika keping puzzle itu mulai dirangkaikan satu sama lain. Dan itu butuh sebuah perenungan yang dalam. Tidak akan bisa berhasil membaca apa ini keping ini, puzzle diri kita, kalau kita tidak pernah menyediakan suatu ruang kontemplatif di dalam diri kita. Kalau kita senantiasa tersibukkan dengan bisnis terus, kerja terus, sekolah terus, sosial terus, gitu ya, tidak ada jeda gitu. Itu makanya syarat untuk menemukan diri itu diantaranya wajib sholat malam. Karena di sholat malam itu tidak hanya sholatnya, tapi di situ harusnya ada ruang perenungan. Mangga dikotret-kotret. Beli buku ya, kosong, mulai dihitung. Jadikan bismillah dulu. Itu sebagai upaya. Karena kalau kita tidak peduli dengan apa yang dia berikan, dia tidak akan memberikan petunjuknya. Jadi artinya kita qomat kamit 17 kali sehari minimal minta ihdinas syiratal mustaqim gitu ya. Omong kosong. Orang kita nggak butuh dituntun. Pemberian dia akan searah dengan rasa haus di hati kita. Sejauh mana kita butuh itu, dia datang. Karena mubazir, kalau kita tidak begitu membutuhkan, ada pun tidak akan diambil. Dan Allah Maha tahu hati kita sedang mencari apa. Ujung dari segala sesuatunya apa Allah tahu. Kata Rasulullah tuh jangan terlalu gampang wow gitu, takjub sama amal-amal atau pekerjaan yang kayaknya keren gitu ya. Oh dia udah achieving award or whatsoever. Nggak usah, biasa aja. You clap your hands, yes. Give thumbs up, yes. Tapi hati nggak usah wow, takjub. Karena kita tidak tahu ujung dia di situ ngapain gitu. Apa yang dia cari dari situ. Di hadis tentang 7 penjaga langit itu kan serem sekali. Semua amalan tersaring, nggak ada yang naik ke Allah. Satu-satunya pernah ada amalan yang nembus langit 1, 2, 3, nyampe ke hadapan Allah. Malaikat pun tertipu karena melihat amalan itu bersinar, bercahaya. Terus Allah bilang apa? Lemparkan itu ke muka hambaku. Karena dia melakukannya bukan karenaku. Aduh, Masya Allah, sedih banget. Dan kadang kita terpeleset oleh sebuah gerakan hati gitu ya. Contoh misalkan, saum hari ini. Dalam hati nih, saum biar sehat badan. Nggak ngomong sih, cuman dalam hati keretek sekilas biar sekalian sehat. Saat itu Allah bilang, ya udah, buat sehat aja, bukan buat aku. Gitu. Sedih ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin betul-betul mempersembahkan untuk dia ikhlas itu aduh harus benar-benar mematikan semua komponen yang ada, latihannya banyak dan harus minta tolong betul. Karena dari sekian puluh tahun nih kita ibadah, melakukan ini, saum, segala, belum tentu itu sampai ke depan Allah. Karena dia tidak menerima suatu persembahan yang bercampur. Ada riwayatnya, ya Allah ini adalah untukmu dan untuk negaraku, kata Allah. Untuk negaramu saja. Ya Allah ini untukmu, tapi juga sekalian buat anak-anak. Ya udah, buat anak-anakmu saja. Dia tuh maha pencemburu. Kalau buat Allah, Allah aja. Makanya ada cerita tentang 3 pemuda yang terkurung di gua, ya kan? Jadi hujan, berteduh dalam gua, tiba-tiba longsor. Ketutup gua itu oleh batu-batu besar. Berhari-hari, oksigen udah mau habis, udah mau mati itu. Terus salah satu di antara mereka, mari kita berdoa pada Allah dengan sambil memanjatkan amal-amal kita yang kita pernah lakukan semata-mata ikhlas untuknya. Kalau benar itu ikhlas tuh batu bergeser, kita keluar. Benar itu. Satu-satu mengajukan. Yang satu bilang, ya Allah, kan dia mengajukan karena mau mati nih kan. Jadi dia mengajukan apa ya amalan yang kira-kira orang nggak tahu. Saya lakukan pada saat itu hanya untuk dia. Yang satu bilang begini, ya Allah,
Pernah aku pulang bawa susu gitu buat kedua orang tuaku yang sudah tua. Dia orang miskin, ya. Jadi orang tuanya tinggal bersama dia. Tapi ketika dia pulang, orang tuanya sudah tidur. Anak istrinya masih bangun, lihat dia bawa susu, aduh pengen. Anaknya sampai nangis, istrinya juga, aku lapar. Tapi dia bilang, jangan, ini buat orang tua, tunggu aja dulu. Dia menjaga itu sampai pagi, ya. Dan ya Allah, sesungguhnya aku lakukan ini untukmu. Karena Allah memerintahkan kita berbuat baik sama orang tua, berbakti. Nah, saking ingin berbakti sama orang tua, ini anak dibiarin nangis, istri dibiarin dulu. Kalau engkau menerima ini dan melihat ini betul-betul untukmu, maka tolong gerakan dan bergeser batu itu. Belum cukup tapi buat keluar, masih ada 2 batu lain. Nah, yang 2 orang bilang, ya Allah, yang kedua bilang, aku dulu pernah mencintai ada perempuan sepupunya, cantik banget, wah pokoknya pujaan hati. Sampai dia ingin melampiaskan itu dengan berhubungan badan gitu. Dan dia mau si perempuan, maksudnya aku bayar deh gitu, sampai kayak gimana gitulah. Pokoknya dia seduce sampai satu titik ketika mereka udah hendak melakukannya, si perempuan ini bilang, sesungguhnya kira-kira begini, tidak sah seseorang membuka jadi kan dia masih perawan gitu ya, dia tuh harus melalui pernikahan gitu kan, mereka belum menikah. Dia bilang begitu tuh dia berhenti, si laki-laki ini tersentuh, iya ya, how dare I gitu melakukan ini secara serampangan, dan aku menggagalkan niatku untuk menyetubuhinya, katanya, demi engkau, karena aku ingat engkau tidak suka perbuatan itu. Kalau engkau ridho, dan hanya dia yang tahu gitu. Apakah Allah tahu itu benar-benar untuknya? Dan ternyata jawabannya iya gitu. Si batu itu terbuka. Nah, yang ketiga adalah seorang businessman gitu ya, pemilik kebun. Dia punya beberapa employee, punya karyawan. Ketika dia gajian, ya semua dia kasih gaji tuh karyawan-karyawannya. Ada satu karyawan yang gajinya nggak diambil. Loh, kenapa? Nanti aja lah aku kesini lagi, katanya. Oke, karena dia pebisnis ya, dia biasa. Si uang itu dia sirkulasikan lagi untuk bisnis. Tapi dia bikin perhitungan. Sekian tahun nggak diambilnya teh. Dia datang suatu hari, ternyata bisnisnya makin besar, dan sebagian besar itu ada karena modal dari gaji yang tidak diambil oleh karyawan itu. Ketika dia datang, si karyawan ini cuma mengharapkan gaji yang dulu aja gitu, iseng. Mungkin dia dari kota mana, balik lagi, aku punya uang di sini dulu. Nah, dia ngebayanginnya, oke, mungkin aku punya 2 juta, katakanlah gitu ya. Aku ambil gajinya. Ternyata itu yang 2 juta udah jadi 50 juta lebih. Udah jadi aset ternak, apa. Nah, dia punya pilihan kan, si pebisnis ini, untuk udah aja kasih 2 juta, memang dia haknya itu tuh. Tapi dia tahu Allah Maha melihat bahwa dia menggunakan, itu hal yang halus ya. Terus, ya Allah, aku ingat engkau, dan aku berikan yang 50 juta sama si orang itu. Kaget dia kan. Ya, dia cerita bahwa ini aku pakai untuk modal dan kemudian berkembang. Dia nggak minta bagian, aku yang berikan semuanya kepada dia. Demi engkau ya Allah. Apabila itu memang meraih ridhomu, maka tolong kami. Dan dengan itu batu terakhir terbuka dan 3 orang itu keluar. Ini cerita tentang sebuah keikhlasan, sahabat-sahabat. Jadi kita tidak pernah tahu. Kita kadang nanti kita akan terkurung dalam gua masing-masing lah, percaya itu keniscayaan. Guanya berupa, mungkin tidak berbentuk batu yang fisik, ya. Tapi aduh ini gejat di pernikahan gitu ya, nggak bisa kemana-mana, atau rezekinya nggak masuk terus, ya. Atau jodoh kok nggak datang-datang, itu batu tuh misalkan. Atau sakit yang lama nggak sembuh-sembuh,
Atau konflik yang itu lagi dengan keluarga, itu batu-batu yang kita nggak kuasa untuk memindahkannya. Coba cari wasilah dengan berbuat kebajikan yang itu sepi dari mata orang. Sesimpel kita nyapu, ya Allah ini untukmu. Keseharian nggak jauh sahabat. Apa yang ada di sekitar kita. Cuma kita kurang cerdas sekarang. Jadi jadi kita mengkonversi itu sebagai sesuatu yang, dan Allah mah tidak perlu, ya apa yang ada di tangan kita lakukan semua dengan baik. Ya, kasih makan kucing, Allah ini. Nah, siapa tahu itu ada nih di balik semua hal yang sepi itu dia senyum gitu di situ, berkenan. Justru menurut saya amalan-amalan yang aman itu yang nggak banyak dilihat orang nggak tahu. Kalau yang kelihatan itu, waduh, risiko ria, udah kesaring di langit 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi amalan di sehari-hari kita di rumah ngurus anak, ngurus orang tua, ngasih apa, yang orang nggak kelihatan. Saat itu ya kita masuk ke supermarket aja sesimpel itu, ada barang jatuh berantakan. Kalau orang beriman itu lihat sesuatu ketidakberesan, harus tergerak hatinya. Jangan berkata, itu kan bukan kerjaan saya. Bantu, beresin. Ya Allah, untukmu. Ya Allah, ya Allah. Gitu, sambil zikir. Lihat apa nggak beres, perbaiki. Ya Allah, untukmu. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Lihat, ini suami, perbaiki, setrika. Walaupun nggak dapat makasih, ya nggak usah. Kalau kita ngarepin makasih, jadi cemberut, nggak dapat makasih. Jadinya, kata Allah kan gitu, ini untukmu ya Allah, dan semoga aku dapat terima kasih. Kata Allah, ya untuk terima kasihmu saja. Gitu. Dan Allah Maha tahu hati kita tuh cari apa. Jadi itu ikhlasnya nggak mudah ya, karena sering ada kontaminasi tuh. Suara-suara kecil yang bilang, hari ini saya mau saum ya Allah. Dalam hati keretek, sekalian biar sehat. Allah tahu itu dengar, aduh ya Allah. Padahal cuma di hati. Tapi dia tahu. Itu makna beriman pada Allah. Kita harus malu, ya, bagi dia, suara hati kita sama nyaringnya dengan kita ngomong seperti ini. Suara di pikiran kita, harus malu sama dia. Mikir kok kayak begitu, kata Allah. Lagi sholat, mikir apa, Allah lihat, bising tuh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Untung Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ya, kalau enggak, aduh habis itu. Kita tuh bisa apa? Semua amal terkontaminasi oleh bisikan-bisikan seperti itu. Jadi amal yang benar-benar untuk dia mana? Allah alam. Tapi nggak apa-apa. Kita tuh hidup harus selalu positif. Karena kita punya zat yang maha pengasih. Maha penyayang. Kata Rumi begini, kalaupun kamu sholatnya, ya kadar sholatnya kayak begitu tuh, itu dalam gambaran Rumi adalah seperti mempersembahkan koin palsu. Coba bayangin, nggak sopan ya. Kita beli ke supermarket pakai uang palsu, apa diterima? Nggak diterima. Sebenarnya sholat dengan kayak begitu tuh, aduh, Masya Allah. Cuma dia menerima koin palsu kita. Ya. Begitu kira-kira. Jadi jiwa kita harus berkembang. Harus menjadi orang yang bersyukur. Tanda orang bersyukur sudah nyala misbahnya. Ini kalau dalam suluk, dalam proses penemuan diri. Misbah itu apa? Dia adalah Ruhul Kudus. Suatu utusan dari alam tertinggi. Alam Jabarut. Jadi kalau tanda Allah sudah ridho sama hambanya, itu pertanyaan saya dari SMA itu. Cari ridho Allah, dulu pengajiannya begitu kan. Pertanyaan saya gini, terus gimana tandanya kita sudah dapat ridho Allah? Wah, macam-macam dalil, tapi nggak puas. Tapi ada Al-Qur'annya ternyata ini gitu. Allah ridho sama seseorang, ya sudah dipercaya. Kalau kita percaya sama orang, saya berikan sesuatu yang paling dekat sama saya, gitu kan. Misbah dalam hal ini Roh Kudus, utusan dari alam Jabarut.
kita buka sesi diskusi ya, supaya untuk mempertajam, dan juga barangkali ada yang belum paham atau masih samar tentang konsep sesuatu, mending kita elaborasi gitu. Silahkan, di sini ada fitur untuk angkat tangan kalau mau mengutarakan sesuatu. Belum ada, saya coba random dulu dari Teh Lin. Halo, Assalamualaikum. Teh? Waalaikumsalam. Lagi di rumah ini? Lagi di Bandung. Gini tuh. Nggak tahu ada di Bandung. Aduh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Teh Tessa, alhamdulillah suaranya diizinkan. Kenapa? Suaranya Mang Cuanki mana? Alhamdulillah sudah disapa semua. Tuh, ya. Kan suka ada yang lewat TikTok. Aduh, resep. Sampai kapan? Iya. Segala dilirenkan, semuanya diberhentikan untuk dicicipi. Oh. Mangga. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya, alhamdulillah diizinkan untuk bisa sampai ke Bandung. Alhamdulillah, mudik. Iya, dalam walaupun sebetulnya dalam kondisi bukan untuk sedikit lebih prihatin lah dari biasanya gitu, setelah melihat kondisi kakak gitu. Iya. Gitu, dan memang mungkin saya diminta sih sebetulnya untuk bisa menenangkan keluarga juga, karena ternyata mengedukasi keluarga itu juga bukan suatu hal yang mudah ya. Cuman saya ingatkan memang untuk berpositif thinking semuanya, dan menyaring apa-apa yang akan disampaikan kepada kakak kan gitu. Masya Allah. Kondisinya beliau bagaimana sekarang? Gimana Teh? Kondisinya gimana Teh? Kondisinya belum bisa kemo karena tidak ada nutrisi. Jadi nutrisi itu sulit masuk. Jadi semua apapun yang masuk itu dikeluarkan lagi. Gitu. Baru beberapa hari ini bisa dibuat kantung untuk pembuangan feses karena selama ini infeksi. Gitu. Jadi tidak dibilang tidak ini sih ya, maksudnya sama sekali tidak mudah gitu. Jadi semua keluarga menanyakan, karena kurun waktunya dari penyakit itu pun yang terlihat dan dipahami oleh keluarga itu 1 bulan ya, dari awal Desember sampai sekarang. Ya drastis sekali. Kalau saya secara pribadi saya menjelaskan kepada keluarga, ya kuasa Allah mengizinkan bahwa hanya dengan kalimat kun fayakunnya itu satu hal terjadi, tidak menghitung waktu. Dari ilmu kedokteran mendiagnosis memang mungkin sudah 8 bulan ya. Gitu. Tapi kan kalau Allah mengizinkan saat itu ada, dan Allah pun bisa mengizinkan saat itu diangkat, semua penyakit itu diangkat. Betul. Insya Allah mohon doanya saja Teh Tessa, semua sahabat-sahabat di sini. Iya. Insya Allah. Ya, semoga Teteh diberi kesabaran yang baik juga. Amin. Iya. Semua family moment saat ada yang sakit, sungguh sebuah tentang kesejatian dalam hidup. Iya, betul. Iya, bagaimanapun ya, kalau namanya kematian semua juga harus bersiap, yang sehat juga ya, nah kita nggak tahu. Iya. Yang sakit siapa tuh yang sehat yang duluan. Iya, betul Teh. Iya. Jadi kita kalau itu harus selalu pasang kuda-kuda. Jangan sampai kita, jangan sampai jadi orang yang rugi gitu ya. Rugi teh nggak bisa balik lagi soalnya. Kelewat. Udah ruginya Masya Allah. Udah habis-habisan itu. Nah, itu yang sekarang, maksudnya yang saya mintakan juga ya, semoga kita semua pun diberikan diberkahi Allah nafs mutmainah, dan dikaruniakan akhir kehidupan di sini dengan husnul khotimah, sehingga perjalanan selanjutnya pun dimudahkan, dilancarkan. Insya Allah. Ya, dibacakan Al-Quran, semoga membantu mencahayai hatinya dengan berkah Quran. Insya Allah. Nanti kita japri. Iya. Mangga. Iya, hatur nuhun, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Ternyata sebenarnya Teteh ada yang
tadi baru saya bilang ya, ada yang ya kita kan taunya makan terus kita nggak tahu ternyata ada saudaranya Tehlin mengalami itu ya. Jadi kita belajar dari orang lain betapa hidup itu fragile gitu ya, gampang pecah. Sebulan dideteksi terus tiba-tiba perburukan cepat sekali hilang. Saya punya teman, dia punya anak yang terbesar itu ketika usianya Hilmi itu berapa, 7 tahun, 8 tahun, ya segede Elia lah ini. Tiba-tiba, anak itu sehat selama hidupnya, tiba-tiba suatu saat loh, ibunya yang lihat, ibunya kan dokter, ngelihat loh kok anaknya nih matanya agak sedikit juling, tapi hilang lagi gitu ya. Terus dia curiga, dia bawa dia ke temennya yang dokter saraf. Sekian minggu kemudian dideteksi ada tumor di otaknya. Dan somehow tumornya membesar cepat. Hitungan bulan kalau nggak salah. Udah sampai di opname, dioperasi, dan ya dia dipanggil ke hadapan Allah Ta'ala. Usia 8 tahun kalau nggak salah. Coba, bisa anak kita yang dipanggil. Siap nggak kita begitu? Kan semua harusnya la ilaha illallah. Dia yang terbaik. Ketika kita sekarang kalau lagi tenang-tenang ini bisa bilang, oh engkau Robku yang memeliharaku. Tapi termasuk dalam sebuah pemeliharaannya adalah ketika dia mengambil apa-apa yang memang sudah saatnya harus diambil. Itu harus kita pahami. Tidak hanya memberi, mengambil, memberi terus nggak diambil, nggak ada balance, kepenuhan. Kita makan juga nggak keluar, badan nggak enak ya kan? Sama. Memberi dan mengambil itu is a balance, seperti siang dan malam. Itu membuat kita sehat. Bagian dari proses pemeliharaannya adalah dia akan mengambil apa-apa yang memang sudah tidak baik buat kita. Atau apa-apa yang sudah saatnya tidak ada di situ. Itu harus paham. Supaya kita tidak terlalu terpuruk, terlalu berduka cita, terlalu attached dengan apa-apa yang memang saatnya harus let it go gitu. Let it go. Nah, makanya kan dikatakan begitu. Ruhul Kudus mengatakan kepadaku gitu kan, ada hadisnya kalau nggak salah. Cintailah apa-apa yang kamu sukai. Boleh mencintai anak, pasangan, pekerjaan, mobil, ya boleh. Tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Itu touchy tuh. Hadis itu apa ya, pernyataannya wah bikin jomplang gitu ya. Boleh mencintai, tapi ingat kamu akan berpisah. Artinya kita harus kasih margin terhadap semua cinta-cinta. Dan di situ juga mengandung sesuatu makna implisit. Ada nggak sesuatu yang kita tidak akan mungkin terpisah? Coba kita masukkan. Anak ya bakal ada pisahnya. Bahkan raga ini nggak ada pisahnya. Akhirnya kita akan kemudian menelusuri di ujungnya itu, oh iya dia selalu ada dan tidak akan kemana-mana. Begitu. Ya, ini belum ada yang ngacung, ini masa satu-satu nih saya coba. Ada Ibu Eli nih, sudah lama tidak bersapa. Assalamualaikum Bu Eli. Salam Bu Tessa. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat? Masih suka renang Ibu? Masih Bu, karena terasa enak ya ke badan. Iya betul. Buat biar sehat. Gimana Ibu? Ada yang mau disampaikan? Banyak sih Bu, cuma boleh dicicil aja dulu. Banyak. Cuma begini ya, dari ikut pengajian gitu kan, saya selalu ikutin Bu. Kalau misalnya nggak bisa ngikut ini, pasti saya dengar rekamannya atau dari status-status, semua saya baca. Alhamdulillah kan di situ banyak petunjuk itu, mensikapi segala sesuatu tuh nggak reaktif ya Bu. lebih banyak direnungkan gitu. Terus kenapa ya Allah izinkan ini terjadi, pasti ada hikmah kebaikan. Nah itu lebih cepat
cepet reda gitu loh, Bu. Kalau marah cepet reda, apa-apa gitu. Nah, sekarang tuh lagi ngalamin ini. Saya tuh punya asisten ya, pembantu lah dulu yang bantu. Itu kerja sama adik saya 14 tahun. Habis itu kerja sama saya setahun. Habis itu terakhir kerja sama anak saya 6 tahun. Nah, terakhir tuh dia, terakhir dia sakit sariawan, Bu. Bolak-balik ke dokter itu nggak sembuh. Akhirnya ketemulah sama dokter, bahasa itu sakit tumor lidah, di lidah itu loh, Bu. Iya. Terus dia biopsi kan, ternyata itu tumor ganas gitu loh. Iya, betul. Nah, terus harus dioperasi, dipotong gitu kan. Ya Allah. Nah, karena sakit kan sama anak saya, diistirahatkan lah, nggak kerja, fokus berobat gitu kan. Iya. Nah, di Pandeglang itu alatnya kan nggak komplit, jadi sama dokter dirujuk ke Darmais gitu. Nah, pas dirujuk ke Darmais itu, dia kan harus nginep di Jakarta ya, Bu, gitu kan. Kebetulan tuh menantu saya tuh ada ruko, dia kan bisnis kuliner di Karo lah, di Pasmod gitu. Kebetulan ada bertingkat gitu. Dia bilang, oh iya nginep aja situ, kok nggak di tempat saya bilang gitu kan. Tapi dia nggak mau gitu, karena menantunya karyawannya menantu saya juga, jadi bantuin di resto itu gitu. Nah, jadi kan di ruko itu jadi banyak yang nginep ya, Bu. Ya asisten itu, terus anaknya, cucunya, jadi rame situ gitu. Terus saya lihat sih dia bahagia gitu, karena kumpul dari situ deket ke KRL gitu kan, mau ke Darmais gitu. Terus cuma saya tuh nggak ngeh kan, saya sih seneng aja, biar disitulah, saya bilang gitu kan. Dari situ dia bisa bolak-balik ke Darmais, deket gitu. Terus menantu saya tuh udah 2 bulan tuh nggak datang ke ruko itu gitu. Tapi saya nggak ngeh kenapa ya, Bu, gitu kan. Saya sih niatnya ingin membantu dia aja, dikasih tempat yang bisa disitulah dia sambil berobat gitu kan. Terus adik saya itu kan dengar dia sakit itu kan, karena udah ada hubungan emosional ya, Bu, udah 14 tahun kerja sama dia dulu gitu. Anaknya disekolahkan. Jadi dia kan sedih, nangis, dia datang ke ruko itu, curhatlah dia gitu kan, si pembantu itu. Waktu itu saya nggak di situ. Setelah curhat, tadi saya pulang ke tempat saya nginep. Terus cerita gitu katanya. Rupanya ibunya menantu saya itu ngelarang dia tinggal di situ. Dengan alasan maksudnya gini. Jadi karena ke Darmais itu kan prosedurnya itu kan karena BPJS ya antri hari ini, kadang-kadang baru minggu berikutnya kan gitu. Tapi kalau dia pulang ke Pandeglang kan jauh, jadi dia nanya sama saya kan, Bu Eli gimana? Katanya kalau pulang kan jauh, nggak usah pulang, saya bilang tunggu aja di sini sampai selesai kan gitu, Bu. Kan gitu. Kalau pulang kan balik ongkos gitu. Di pikiran saya kan cuma untuk kemudahan dia ya, Bu, gitu. Tapi suatu hari besan saya datang ke situ gitu. Bilang ke dia gitu, katanya, kapan ke dokter lagi? Tanggal ini. Ya kamu pulang aja dulu, dia bilang gitu kan. Gitu. Kan masih lama, dia bilang gitu. Ya kalau pulang kan makan ongkos gitu. Saya kan bingung ya, Bu, bingung gitu kan. Pas adik saya kasih tahu saya, nih El, ini aku kasih tahu tapi hati-hati ngomongnya karena ini menyangkut besan ya. Ya saya tahu itu. Terus biasalah, Bu, saya tuh sambil berenang, sambil apa, kan suka komunikasi sama Allah ya sambil berenang, tapi ngomong tuh, ya Allah beri jalan keluar ini ya Allah, gimana yang terbaik. Betul. Kita bingung, nggak tahu ya, Bu ya. Betul. Gitu kan? Betul. Terus? Karena
anak nggak bisa maunya saya kan Bu. Di situ kan ada pihak dari keluarga Bisa, gitu. betul. Alhamdulillah sih akhirnya itu dengan sendirinya menantu saya juga mengikhlaskan, anak saya juga sayang banget sama dia gitu kan gitu. Ya sekarang sih masih di situ Bu gitu. Dan kemarin udah ke dokter, dia harus dipotong lidahnya Bu, sebelah kiri. Nanti diganti sama daging yang lain gitu. Nah itu hari Senin baru ketemu dokter yang satu lagi, jadi operasinya harus 2 dokter gitu. Saya bilang udah tunggu aja dulu sampai selesai urusan di situ. Ya apa yang bisa dibantu nggak ada ya Bu? Tapi ibu mertuanya gimana tuh? Kan kalau menantu ibu mas sudah menerima ya, boleh gitu ya. Yang tidak kan ibunya ya, orang tuanya dia. Gitu, apa dia gitu atau gimana? Nah, saya tuh belum tahu Bu respon dari ibu mertua, besan saya tuh sampai sekarang saya belum tahu gitu. Cuma mungkin nanti saya mau ngomong sama anak saya perlahan gitu kan. Adik saya kan, ini kan adik saya bilang gini nih, dia bilang gitu, aku tuh nggak punya uang ya selama itu, bukan orang yang kaya, tapi banyak nolong orang kata dia gitu. Waktu dia kerja 14 tahun itu Bu, dia kan suaminya nggak ada, dia cari uang sendiri, punya anak 2. Sama adik saya itu di sekolahin Bu, di SMK yang besar itu. Jadi diantar ke sekolah, di ini. Anak tuh jadi cerdas, jadi pintar. Dia yang ngurusin ibunya itu Bu, bolak-balik ke Darmais gitu. Kan ibunya nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa apa gitu. Jadi dia ngurus semua. Aku tuh katanya, Allah menolong hidup. Adik saya itu suaminya meninggal Bu, umur 42 kanker. Jadi dia banyak kemudahan-kemudahan, punya anak 2 gitu, anak yatim, dia nggak menikah lagi. Anaknya sukses lah, yang satu S3 sekolah di mana, yang kedua dapat S2 di Swedia. Itu semua dengan beasiswa. Aku tuh nggak punya uang yang orang bilang gitu, tapi banyak kemudahan kata Allah. Jadi kalau kita mau nolong, kata adik saya kan gitu. Betul itu. Iya, betul. Ayatnya berbunyi itu ya, sudah dialamin sendiri. Itu cara kita dapat pertolongan dengan cara menolong orang lain. Itu siklus semesta tuh. Allah tuh pengennya kita rahmatan lil alamin dan ngalir, betul. Ya tinggal ibu ada sama anaknya bicara baik-baik sama ibu mertua biar enak juga kondisinya. Kadang orang hanya butuh penjelasan yang baik, ya kan? Wah itu posisinya tuh udah kayak kasihan dia. Nah, orang bisa mengerti. Gitu. Tapi ya orang kan kadang itu dalam hidup begitu tuh. Kita lagi enak-enak terus ada yang ngeblok gitu. Iya, betul. Batu, ya. Jadi kita bicara batu tuh, batu yang menghalangi itu kan. Tapi kan Allah Maha Kuasa. Kalau hati orang, aduh Allah tahu bisa banget buat hati orang tuh bisa berubah bolak-balik gitu kan. Oh yang punya kendali. Ngajinya ini pas nih Bu. Ya. Hati itu dalam kendali. Ya. Jadi kalau misalkan itu kan ada kumpulan ibu-ibu, biar suami kita setia pada kita, pokoknya kita harus belajar masak, berikan dia servis. Belum tentu ibu-ibu. Jadi mengandalkan kekuatan diri pada sesuatu hal yang di luar. Dan apapun, ya. Kalau stay ya memang itu karena Allah bikin dia stay. Ya, kalau dia terbuka ya Allah bikin dia terbuka. Jangan nodai tauhid kita dengan hal-hal remeh-temeh yang dia suci dari itu semua. Allah tidak tergantung sama orang, sama manusia, makhluk ya. Jadi tenang saja. Dan ibu itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Jadi kalau Allah mau, dia kasih, katakanlah Allah pindahkan, kamu udahlah. Saya kasih tempat yang lain, misalkan ya. Allah akan kasih lewat manapun. Dia punya kenalan. Tapi kita berusaha sebaik mungkin membantu, iya. Itu sesuatu yang baik. Apalagi orang yang sudah seperti keluarga, dia sudah mengabdi pada kita. Terus saya cuma ngebayangin gini, potong gimana makannya gitu ya.
Aduh, itu kan Iya, makanya nanti. harus istirahat. Padahal nih saya tuh Iya, sangat suka betul. kuliner. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau cobaan datang ke lidahku, Masya Allah. Semoga, nauzubillah, nggak sanggup nggak ya. Padahal senangnya Iya, nyicip saya juga. padahal itu esensi lidah. Nah, itu Iya, saya tuh iya, nanti kenapa? diganti sama dagingnya lain tuh gimana Aduh, ya, saya juga kebayang. belum Ya, tahu. daging apa? Tapi kan lidahnya ada sensor, nggak tahu. Nah, saya belum pernah mengalami kasus seperti ini. Dulu waktu kuliah juga nggak pernah ada pasien seperti ini. Jadi ya, walau alam. Bagaimana daging yang baru itu bisa merasa ya kan? Ada taste buds gitu. Iya. Iya. Tapi, nah itu ya. Tadi kita kan bilang di awal waktu saya kan cerita. Itu kolega saya ada yang ini masih tahu, semalam ada yang menang lotre 19.000 euro. Wah, kalau saya menang 19.000 euro, saya berhenti kerja deh, cuma sehari aja, sisanya seperti itu. Tapi di situ ada seolah-olah kalau saya itu sesuatu yang tidak boleh sama Rasulullah. Andai saya di titik itu, ketika kita mengandaikan sesuatu yang tidak berada di tengah depan kita, itu seperti kita tuh dihidangkan sebuah masakan dari Allah Ta'ala, ya. Katakanlah masakannya soto gitu ya. Lagi makan, terus dibilang, aduh, seandainya saya makan nasi goreng. Coba enak nggak yang menghidangkan? Nggak enak ya? Iya, nggak? Nggak Iya, enak. betul. Kita bikin sama suami ini nasi goreng udah susah bikinnya ya, nasi goreng spesial, ada udangnya, ada macam-macam. Terus kata suami, aduh, coba mie goreng. Aduh, nggak enak hati. Padahal itu gitu. Nah, Allah tuh begitu. Coba jaga perasaannya. Yang di hadapan kita makan daging. Apapun itu. Itu ada Rasulullah. Kalau Rasulullah menghadapi makanan yang tidak baik, beliau tidak akan pernah bilang makanannya nggak enak. Cuma beliau nggak dimakan gitu. Paling makan sedikit, dipinggirin, udah. Diam, ya. Kadang perkataan orang ada yang nggak enak buat kita. Telan saja. Kita coba kasih respon yang terbaik. Iya. Gitu. Ya, Bu. berbagi. Semoga semua diberikan sebuah jalan keluar yang baik. Ingat kata Al-Quran, kunci dari Allah berikan hayatan thayyibah, penghidupan yang baik, jalan keluar tak diduga-duga, kuncinya cuma satu, takwa. Takwa itu elemen paling besar adalah tawakal. Tanda orang takwa yang paling besar tawakal. Tawakal itu kita bersandar 100% sama Allah. 100%, jangan 99%. 100%. Dia yang aturkan. Dia yang aturkan. Ini kehidupan, diri kita, semua semesta milik dia. Ibu itu tadi milik dia, Bu. Tahu apa? Kita tawakal, kita bantu sebisa mungkin, tapi tawakal tuh Allah. La haula wala quwata illa billah. Semoga bermanfaat ya silaturahmi kita, insya Allah. Amin. Makasih Minggu Bu. depan kita lagi. Terima kasih sharingnya. Iya, maaf tidak bisa menyapa satu-satu. Semoga bermanfaat. Ya, pamit dulu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bu Tessa.